Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Amelia Anggraini dari kelas 11 TJKT 1. Kali ini saya akan menyampaikan rangkuman mengenai konsep dasar keamanan jaringan. Yang pertama, kita masuk pada penjelasan network security. Network security atau keamanan jaringan merupakan metode yang dapat dilakukan untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah pada suatu jaringan atau sistem. Untuk menjaga keamanan jaringan, terdapat beberapa konsep atau hukum dasar yang terdiri atas confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality, kerahasiaan, merupakan aturan yang membatasi pihak ketiga dalam mengakses informasi. Berdasarkan konsep ini, data yang tersedia di sebuah jaringan tidak dapat diubah oleh berbagai pihak. Manfaat keamanan jaringan. 1. Mengurangi risiko terjadinya pencurian dan sabotase data. 2. Membantu melindungi jaringan sistem dari spyware dan virus berbahaya. 3. Memastikan data pada jaringan tetap utuh dan aman tanpa melakukan modifikasi. Jenis-jenis network security firewall. Firewall merupakan sistem keamanan yang mencegah jaringan asing atau ancaman untuk mengakses komputer. Sistem keamanan ini umumnya dapat ditemukan di komputer pribadi, PC, atau laptop. Saat ini, sebagian besar firewall dapat dipasang sebagai perangkat lunak untuk melindungi jaringan perangkat dan server web. Malware. Perangkat lunak antivirus dan anti-malware sebenarnya merupakan suatu hal yang sama. Hal ini karena malware merupakan kependekan dari perangkat lunak yang berbahaya, seperti virus, worm, ransomware, spyware, dan trojan. Perangkat lunak ini untuk memastikan pemblokiran akses malware dan memastikan semua file akan aman dari serangan dengan pemindaian. Jenis-jenis network security. Email security. Email juga akan menjadi sasaran para peretas untuk menyerang sistem jaringan dan akan menyebarkan kejahatan dunia maya. Email security ini untuk memerangi serangan ini dan untuk mengontrol pesan yang dikirim agar informasi yang sensitif tidak bocor. Anti-spam juga akan menjadi fitur yang penting dalam perlindungan email agar pengguna tidak terganggu. Akses kontrol. Fitur kontrol akses atau akses kontrol akan membatasi jumlah pengguna yang dapat mengakses jaringan komputer. Selain itu, dapat mengidentifikasi pengguna dan perangkat yang dapat digunakan. Akses kontrol ini juga dapat menerapkan kebijakan keamanan. Sistem ini dapat memblokir titik akhir yang mencurigakan. Jenis-jenis network security. Keamanan aplikasi. Sistem keamanan ini akan lebih berguna bagi perusahaan yang meluncurkan aplikasi. Pada umumnya, aplikasi yang dibuat sangat rentan terhadap pembajakan. Pengembang aplikasi sebaiknya menerapkan keamanan aplikasi untuk mencegah adanya serangan. Konsumen akan merasa aman dalam berbisnis saat aplikasi memiliki sistem keamanan cloud security. Informasi yang penting, seperti alamat IP, layanan, dan aplikasi bisnis di layanan cloud sebaiknya harus aman. Cloud security ini untuk mencegah serangan masuk ke dalam sistem cloud computing sehingga karyawan, perusahaan akan merasa aman saat mengaksesnya. Jenis-jenis network security. Keamanan situs.
Jenis keamanan jaringan ini akan bekerja dengan mengamankan gateway jaringan di situs web atau di cloud. Sistem keamanan dapat dipasang pada jaringan komputer untuk mencegah penggunaan komputer dalam mengakses situs yang berbahasa. Bisnis situs web juga harus menggunakan keamanan situs agar webnya tersebut tidak diserang oleh ancaman yang berbasis web. Data loss prevention. Perusahaan yang membutuhkan sistem keamanan ini umumnya untuk mencegah informasi secara sensitif agar tidak menyebar ke dunia luar. Data loss prevention (DLP) dapat mencegah pengunduhan, pengunggahan penerusan, atau pencetakan apabila suatu proses tidak aman. Jenis-jenis network security Firewall Private Network (VPN) merupakan sistem keamanan yang dapat dirancang untuk melindungi jaringan informasi pribadi saat menjelajahi internet. VPN akan bekerja dengan mengenkripsi koneksi akhir ke jaringan melalui internet. Jenis VPN secara jarak jauh akan memiliki kemampuan IPsec atau Secure Socket Layer (SSL) untuk mengautentikasi komunikasi antara jaringan dan perangkat yang dapat digunakan. Segmentasi jaringan. Seperti namanis, sistem keamanan ini akan membagi jaringan menjadi beberapa segmen. Senap segmen akan bertindak sebagai pemilik jaringannya sendiri. Bagian jaringan dapat dibedakan berdasarkan alamat IP, peran, role, dan lokasi situ. Pengguna akan mendapatkan tingkat akses yang tepat berdasarkan segmentasinya. Hal ini memungkinkan segmentasi jaringan untuk mengidentifikasi perangkat yang mencurigakan dan memblokir aksesnya. Bentuk ancaman snipen peralatan untuk memonitoring proses yang sedang berlangsung. Spooling penggunaan komputer untuk meniru remote attack. Segala bentuk serangan terhadap suatu sistem atau komputer yang penyerangannya akan memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dapat dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Kondisi dari software atau hardware yang dapat diakses oleh pengguna yang tidak memiliki hak atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Hacking perilaku yang menjadikan sistem pengamanan telepon menjadi melemah. Bentuk ancaman hacker orang yang secara diam-diam mempelajari sistem sukar dimengerti agar dapat mengelolanya dan membagikan hasil uji cobanya tersebut. Hacker tidak akan merusak sistemnya. Kraken orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Munculnya hal ini karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Faktor penyebab, ancaman logicals. Jenis ancaman fisik ini masih banyak diabaikan. Hal tersebut karena pengguna akan berpikir bahwa serangan hanya akan terjadi melalui software. Padahal, ancaman keamanan jaringan dapat juga muncul dari perangkat fisik atau hardware. Contohnya, ancaman fisik pada sebuah jaringan yaitu kerusakan pada software berupa data, file, atau aplikasi yang terjadi akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab. Ancaman physicals. Apabila ancaman fisik terjadi pada perangkat fisik, ancaman logik jaringan akan terjadi pada perangkat lunak jaringan. Ancaman logik meliputi kerusakan pada data dokumen, database, dan aplikasi. Hal ini kerap terjadi dan dapat berulang-ulang. Oleh karena itu, perlu untuk memperhatikan keamanan logik secara menyeluruh. Contohnya, ancaman logik yang sering terjadi antara lain denial of service, distributed denial of service, SQL injection, dan traffic flooding. Network security, metode penyerangan, DOS attack, serangan membanjiri server dengan traffic tinggi menggunakan botnet. Tujuan, membuat server crash, website down, atau melumpuhkan infrastruktur. Contoh, akses data rumah sakit terganggu akibat DOS. Network security, metode penyerangan, man in the middle attack. Penyerang menyadap komunikasi antara pengguna dan server. Tujuan, mencuri data, misalnya nomor kartu kredit. Privilege escalation, serangan untuk mendapatkan hak akses lebih tinggi. Horizontal, mengambil akun setara. Vertikal, mengambil akses administrator.
SQL injection, masukkan perintah SQL berbahaya lewat input web. Tujuan, mencuri, mengubah, atau menghapus data database. Contoh, login tanpa password hanya dengan kode tertentu. Jenis-jenis serangan, malware, pencurian kekayaan intelektual, pencurian identitas, pencurian perangkat dan informasi, sabotase, pemerasan informasi. KRIPTOGARAFI. Pengertian, teknik mengamankan data dengan enkripsi. Sejarah, sudah ada sejak Yunani kuno, Skitale. Julius Caesar menggunakan cipher sederhana. Jenis-jenis kriptografi. 1. Hash function, merangkum data jadi kode unik. 2. Public key kriptografi, menggunakan kunci publik dan privat. 3. Symmetric key kriptografi, memakai satu kunci yang sama. Topologi jaringan, topologi bus. Satu kabel utama menghubungkan semua komputer. Kelebihan, sederhana, murah. Kekurangan, jika kabel putus, semua. Topologi star, semua komputer terhubung ke hub, switch pusat. Kelebihan, mudah dikelola, mudah tambah komputer. Kekurangan, jika hub rusak, semua jaringan mati. Topologi ring, komputer terhubung membentuk lingkaran. Kelebihan, performa lebih baik daripada bus kurangan. Jika satu node rusak, semua terganggu. Topologi jaringan, topologi mesh, semua komputer saling terhubung langsung. Kelebihan, sangat handal, tiap node bisa komunikasi langsung. Kekurangan, biaya mahal, butuh banyak kabel. Topologi peer-to-peer, topologi sederhana yang menghubungkan dua perangkat komputer agar saling terhubung, umumnya menggunakan satu kabel. Kelebihan, biaya murah, instalasi mudah, setiap komputer bisa berfungsi sebagai server atau klien. Kekurangan, sulit dikembangkan, keamanan kurang baik, troubleshooting rumit. Topologi jaringan, topologi tree, kelebihan mudah dikembangkan, susunan data terpusat, membantu manajemen data. Kekurangan, jika perangkat di tingkat tinggi bermasalah, tingkat di bawahnya ikut bermasalah. Kinerja jaringan lambat, topologi linear. Kelebihan, mudah dikembangkan, tidak butuh banyak kabel, tidak perlu sentral pusat, server, tata letak cukup sederhana. Kekurangan, keamanan data kurang terjamin. Jaringan, jaringan SOHO is small office home offices. Jaringan SOHO adalah jaringan untuk kantor skala kecil atau kantor rumah, home office. Umumnya, SOHO menggunakan perangkat tunggal, single device, berupa wireless router yang mengakomodasi fungsi infrastruktur utama, router, switch, dan access point untuk efisiensi. Jaringan data center. Data center, pusat data, adalah fasilitas fisik yang menyimpan data, memproses informasi bisnis, dan menampung server perusahaan. Jenis-jenis data center. 1. Colocation data center, penyedia layanan yang menyewakan fasilitas data center, server, infrastruktur, kepada perusahaan lain. 2. Enterprise data center, fasilitas yang dibangun oleh perusahaan untuk digunakan secara mandiri, pribadi. 3. Cloud data center, fasilitas data center yang terletak secara virtual di jaringan internet. Umumnya penyedia jenis ini menyediakan layanan berbasis cloud, seperti monitoring dan cloud computing. 4. Edge data center, pusat data yang terletak di beberapa lokasi yang dekat dengan pengguna, bertujuan mengurangi keterlambatan akses data. 5. Micro data center, pusat data dengan fungsi yang sama seperti data center, tetapi dengan skala, jumlah server, kapasitas bandwidth, dan fasilitas pendukung yang lebih kecil. Komponen data center. 1. Computing hardware, meliputi CPU dan RAM untuk server. 2. Storage, penyimpanan, digunakan untuk menyimpan data. Contohnya SSD, lebih cepat hingga 100 kali, dan HDD. 3. Infrastruktur jaringan, menghubungkan komponen sistem data center, meliputi switch, router, dan firewall. 4. Sumber daya listrik,
menyediakan pasokan listrik yang maksimal untuk menghindari pemadaman. Contoh perangkatnya, UPS, Uninterruptible Power Supply, dan generator diesel. 5. Cooling system, menjaga suhu ruang pusat data agar tetap optimal dan menghindari overheat. Biasanya dilengkapi sistem pemadam kebakaran dan pendeteksi asap. 6. Sistem keamanan, melindungi dari ancaman fisik dan siber. Meliputi CCTV, sistem biometrik atau password, dan pembatasan akses fisik ke ruang data center. Sistem cloud dan virtualisasi. Cloud computing, proses penyimpanan data yang dilakukan secara virtual, tidak harus di hard drive fisik di tempat. Data dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kelebihan, tidak membutuhkan hardware sendiri, efisien, cocok untuk berbagai industri. Virtualisasi, proses teknis untuk menciptakan ekosistem virtual dengan memisahkan perangkat keras, penyimpanan, dan OS server. Tujuan, mengizinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, misalnya Windows dan Linux, pada satu mesin fisik, host. Sistem operasi virtual ini disebut sistem operasi tamu, GES. Sistem cloud dan virtualisasi. Karakteristik 1. Distribusi sumber daya virtual, memungkinkan pengguna dalam membuat lingkungan komputer virtual pada mesin host tunggal dengan manajemen resource yang lebih efisien. 2. Isolasi, setiap perangkat virtual terdiri dari mesin virtual mandiri, berfungsi untuk membagi banyak pengguna, isolasi kegagalan, dan meningkatkan keamanan data. 3. Perangkat lunak virtualisasi, menyediakan toleransi kesalahan, fault tolerance, dan fitur keamanan, meningkatkan efisiensi. 4. Agregasi, mengatur beberapa perangkat untuk membagi sumber daya dari satu mesin, atau mengatur beberapa komputer untuk terhubung dalam satu klaster. Baik, itu saja penyampaian rangkuman dari saya. Terima kasih.